model berpikir menang-menang. Ini saya pada titik bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain. Artinya kita itu tidak bisa mengontrol siswa kita untuk selalu patuh kepada kita, untuk selalu menurut apa yang kita mau. Misalkan kamu harus begini, harus begitu. Yang pemahaman kita selama ini adalah mendisiplinkan siswa. Ternyata itu tidak mudah seperti membalikan tangan. Apalagi kepada siswa kita yang homogen. Rata-rata satu kelas itu jumlahnya berapa Bapak Ibu? Siswanya panjenengan 25 ya, dengan karakter yang berbeda. Tentu saja dengan watak dan perilaku yang berbeda. Apalagi dengan 25 sampai 30 siswa, saya menghadapi 1-2 anak saya sendiri, dan di keluarga menghadapi suami sendiri saja, nggak mungkin kita menuntut dia harus mau seperti apa yang saya mau, ya. Apalagi kepada anak didik kita yang notabene latar belakangnya berbeda, kemudian sosial budayanya juga berbeda. Biasanya kearifan lokal juga ikut berperan di situ. Di samping itu juga kebutuhan semua orang itu tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memandang murid, perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Artinya kita tidak bisa mengontrol guru itu. Kamu ini matematika nilainya harus sekian, kamu itu perilakunya harus begini, kamu gak boleh datang terlambat, kamu harus upacara itu tepat waktu. Sepertinya kalau seperti itu susah sekali dengan menghadapi jumlah siswa yang begitu banyak dan homogen. Sehingga adanya budaya positif, kebiasaan positif yang memiliki nilai keyakinan universal. Budaya positif sekolah dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini secara universal. Artinya ketika mereka melakukan disiplin itu dari hatinya sendiri, bukan karena paksaan gurunya atau paksaan orang lain, bahkan mungkin juga dari aturan sekolah. Seperti itu ya. Nah, pendapat kita mengenai disiplin itu apa? Biasanya disiplin itu berhubungan dengan hukuman. Pernah nggak kita menghukum salah satu siswa kita? Pernah, mungkin walaupun bukan dengan fisik ya, barangkali dengan suatu tindakan yang bukan fisik, tetapi itu masuk hukuman. Ternyata mendisiplinkan siswa itu tidak harus dengan menghukum. Jadi seringkali kita memaknai disiplin itu sebagai perilaku seseorang yang berhubungan dengan peraturan yang terkait konsekuensi bagi yang melanggarnya. Misalnya siswa kita datang terlambat, kemudian kita hukum dia disuruh menyapu atau suruh apa. Itu cara salah satu untuk mendisiplinkan siswa biar memberikan efek jerah. Selama saya belajar mengikuti guru berat, alhamdulillah pandangan saya menjadi terbuka, ada perubahan. Apalagi ini tentang disiplin diri dari pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu untuk saya sampaikan di sini. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal di mana seseorang mampu menggali potensi yang ada pada diri menuju tujuan yang bermakna. Pendekatannya dengan mengontrol diri untuk membentukkan kepercayaan diri. Dan yang kebajikan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sekarang baru-baru ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya di sekolah masing-masing? Sudah deh. Mungkin profil pelajar Pancasila itu biar dikenal untuk siswa itu bagaimana ada bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, ada mandiri, ada bernalar kritis, dan ada kreatif. Bagaimana kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini kepada siswa-siswa? Jangan-jangan siswa
Nah lanjut, untuk motivasi diri itu dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Motivasi itu sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuannya. Di berangkat ke sekolahan tidak ada motivasi sama sekali, itu tidak mungkin karena semua orang itu punya motivasi tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita menghukum siswa itu bisa mendisiplinkan enggak, terus efektif enggak. Nah, mungkin iya 1-2 hari untuk mendisiplinkan siswa dengan hukuman, mungkin iya bisa saja. Tetapi apakah itu berhasil sampai dia tua nanti kemudian dia hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai orang dewasa yang berperan penting dalam masyarakat seperti kita ini? Kira-kira itu enggak sampai dia benar-benar terjun di masyarakat? Masih ingat ya waktu saya SD juga ingat, oh Pak Guru itu yang dulu pernah ngomong saya waktu nilai saya rendah, oh Pak Guru itu ngomong saya waktu saya nggak bisa olahraga. Mungkin dalam benak bapak ibu masih tersimpan memori itu ya? Masih ya? Nah kalau masih, apakah iya itu efektif untuk membuat kita jerah atau mendisiplinkan kita? Kalau zaman dulu itu kita takut dengan guru, kita nilainya rendah aja takut karena takut dihukum, tapi berhasil. Kok sekarang tidak? Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu? Anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu kok berbeda? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang bisa punya pendapat tentang zaman kita sekolah dulu dengan zaman sekarang? Kalau zaman dulu kita itu nilainya rendah dihukum, itu jadi motivasi. Tetapi kalau sekarang sepertinya itu bukanlah motivasi, tetapi menjadikan anak itu justru lebih ke mungkin dia trauma, mungkin dia bahkan dia benci sama gurunya karena dihukum. Nah kira-kira perbedaannya apa anak zaman dulu dengan anak sekarang? Nah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus mengikuti perkembangan kodrat dan zaman. Di mana zamannya sekarang itu anak-anak masih sudah pegang HP, ya memang itu zamannya. Kalau dulu kan belum deh. Nah bagaimana cara menyikapinya? Kita menerima budaya yang bukan lokal kita, tetapi kita tetap bisa menyaringnya sebagai budaya yang positif. Ini kemudian ada beberapa hal untuk memberikan apresiasi pengakuan, bahwa ada beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Semua harus konsisten. Nah ini ada beberapa hal. Misalkan siswa kita melanggar aturan. Yang pertama, mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi bagi yang terlambat. Kemudian membagi buku teman yang diambil karena rusak atau rusak. Mengepel lantai bagi yang tidak mengerjakan tugas. Membersihkan lantai karena menjatuhkan tinta di kelas. Kemudian lari keliling lapangan ketika terlambat pelajaran olahraga. Berdiri 1 kaki di depan karena mencoret-coret tugas teman. Di antara sekian, mana yang menurut Bapak itu hukuman? Coba diamati lagi, dicermati. Yang menurut Bapak Ibu itu hukuman, itu yang poin yang mana? Yang terakhir, berdiri 1 kaki di depan karena mencoret-coret tugas. Hanya itu saja. Yang lain? Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali karena terlambat. Setelah itu, selain itu, seperti mengganti buku, mengepel lantai, itu maksudnya apa? Konsekuensi. Nah itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Ternyata kalau kita menyuruh siswa untuk mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat, itu masuk hukuman. Kemudian mengganti buku teman yang diambil atau rusak, itu konsekuensinya. Loh dia merusak buku temannya, ya konsekuensinya harus mengganti. Bukan menghukumnya, dia harus bagaimana itu enggak, tapi dengan konsekuensi tersebut. Kemudian mengepel lantai bagi yang tidak mengerjakan tugas, itu hukuman. Ternyata itu hukuman. Kemudian membersihkan lantai karena menjatuhkan tinta di kelas, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena dia berani
harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Anak tidak nyaman dalam jangka panjang. Ketika kita hukum, pasti siswa kita merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin dia nggak suka dengan gurunya karena merasa saya nggak mau diulang sama guru Sri misalnya. Saya nggak mau diulang sama guru Puji karena kemarin saya dihukum. Mungkin seperti itu. Bisa saja itu terjadi karena mendapat perlakuan yang tidak nyaman. Kemudian anak membenci disiplin karena dipaksa. Dipaksa tidak enak ya. Dipaksa itu tidak enak. Kita orang dewasa saja kalau dipaksa-paksa tidak enak. Apalagi kita dilakukan untuk anak didik kita. Anak didik kita itu usia 0 sampai 7 itu masih praoperasional, di mana dia itu hanya bisa mengenali dengan benda konkret. Benda konkret itu benda nyata. Jadi kalau kita ngajar kelas sekunder itu pasti tahu menghitung 2 tambah 2 itu tidak bisa dengan alangan 2 tambah 2 itu 4. Tidak, tetapi kita harus menggunakan benda nyata atau objek nyata. Kita contohkan dengan memegang benda. Ini loh, 2 tambah 2 sama dengan 4 itu pada anak usia praoperasional. Kemudian pada usia 7 sampai 12 itu dia masuk dalam operasional konkret, di mana dia sudah mengerti logika, sudah bisa menebak-nebak 7 tambah 3 itu 10. Itu pada usia biasanya anak SD kelas 3 sampai kelas 6. Kemudian ada menginjak remaja, itu operasional. Nah, ini restitusi. Lanjut. Masih semangat Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oh, ternyata proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki itu disebut dengan restitusi. Kalau saya nggak belajar di buku berat, saya nggak tahu itu. Serius, saya nggak tahu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemarin saya lewat ke sana jatuh, belajar dari itu biar saya tidak jatuh lagi. Itu restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan merupakan tawaran, bukan dipaksa. Itu bedanya dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu dipaksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi merupakan cara yang paling baik berfokus kepada karakter murid, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Nah, ini masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologi. Ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Bertahan hidup ya semua orang pasti ingin bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makan. Karena kita itu hidup ya memang harus bertahan dengan cara tadi, dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat kompleks. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Ternyata manusia juga bukan hanya bertahan hidup, tetapi membutuhkan cinta dan kasih sayang, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, baik hubungan dengan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Menurut William Glasser, posisi kontrol itu ada posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Kemudian ada posisi kontrol penghukum, yaitu melakukan hukuman fisik maupun verbal yang dianggap dapat menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian ada konsekuensi logis, adalah kemungkinan murid marah dan mendendam. Tadi kembali lagi, kalau kita menghukum siswa kita, itu bisa saja menimbulkan rasa dendam. Dia akan membenci bapak gurunya atau ibu gurunya karena merasa sakit hati ya. Semua pernah merasakan sakit hati ya. Begitu juga saya sebagai manusia yang normal itu pasti pernah merasakan sakit hati. Nah, sakit hati yang berkepanjangan
Kemudian membuat merasa bersalah, membuat orang lain merasa bersalah, tidak nyaman, rendah diri, dihantui oleh perasaan salah. Konsekuensi logis murid akan merasa bersalah dan merasa gagal, tidak bisa membahagiakan orang lain. Ciri khas membuat merasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh itu biasanya dapat dikenali. Biasanya dia akan terlihat lesu, lunak, mencirikan sedih. Kemudian ada posisi kontrol lemah. Biasanya untuk mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Konsekuensi logis adalah murid akan merasa akrab atau justru murid tergantung pada guru tersebut. Ciri khas posisi kontrol lemah, ada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata, senyum, dan senada. Bapak Ibu kalau berhadapan dengan siswa itu bagaimana biasanya? Menghadapi sekian banyak siswa itu dengan lemah lembut atau dengan keras kayak anak jadi nurut, atau mungkin dipelankan biar anaknya itu menjadi merasa tidak enak. Karena ada beberapa hal yang dilakukan oleh guru biasanya untuk mengontrol siswanya. Saya menjadi dosen saya harus keras biar siswanya itu nurut sama saya. Saya ngajar kelas keras, saya harus menurut biar anaknya itu merasa nyaman. Kan begitu ya, Bapak Ibu ya? Saya sendiri menjadi guru kelas 2 itu memang mudah sulit, karena di situ saya benar-benar harus menjadi seorang ibu yang bukan hanya mereka itu siswa saya, tetapi benar-benar mereka itu anak saya. Memperlakukan bagaimana biar mereka itu merasa nyaman. Mereka itu merasa nyaman dulu dengan Bapak Ibu gurunya. Kalau mereka sudah nyaman, sudah suka, insya Allah mau kita beri apapun mereka akan menerima dengan baik. Tetapi kalau sudah dia tidak suka dengan Bapak Ibu gurunya, diberi pelajaran apapun dia tidak suka, nah itu biasanya berimbas ke hal-hal yang kurang menunjang di kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol pemantau, yaitu mengawasi pelanggar menjalankan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan dan memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Guru tidak bersikap emosi. Ini sekali lagi, guru tidak emosi. Guru itu sungguh luar biasa. Di rumah dia punya masalah yang begitu berat. Contohnya mau berangkat ke sekolah, ada orang yang datang tetapi dengan tujuan yang tidak mengenakan. Misalnya kita datang ke sekolahan, itu suasana itu tidak bisa dibawa ke sekolahan kemudian ditunjukkan kepada anak didik kita. Sebenarnya kita di depan murid ya tetap senyum, seolah-olah kita itu bahagia, walaupun kadang-kadang namanya hati orang, suasananya juga bisa saja berubah, bisa saja muridnya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di depan murid bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang pendidik. Kemudian ada ciri khas pemantau adalah dengan ada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Ada posisi kontrol manager, di mana di situ namanya manajer itu memantau, bisa jadi sewaktu-waktu kembali kepada kedua posisi bila diperlukan.
budaya positif membuat keyakinan kelas itu ada berapa modul di bayangan Bapak Ibu itu bagus loh, bagus itu ilmu-ilmunya. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebijakan universal sehingga akan lebih memotivasi secara intrinsik, artinya dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aktivitas. Keyakinan kelas dibuat mengacu kepada nilai kebajikan universal dan disepakati bersama semua warga kelas. Ini yang namanya keyakinan kelas itu bukan peraturan yang dibuat oleh guru. Ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau nyata daripada peraturan yang merinci, berupa pertanyaan pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, dibuat dengan jumlah yang tidak terlalu banyak agar mudah diingat, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, dan pembuatannya melibatkan seluruh warga di kelas. Kemudian keyakinan kelas ditinjau dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu semacam diskusi bersama di kelas untuk membuat sebuah kesepakatan budaya disiplin positif. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kembalikan buku pada tempatnya. Ada di sini petugas inventaris barang ya. Yang setiap hari bukunya marah-marah karena diambil siswa setelah dibaca tidak dikembalikan. Kebetulan saya juga petugas inventaris barang yang setiap hari menjumpai pengalaman tersebut. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas untuk mengontrol siswa kita bagaimana ketika mereka mengambil buku untuk dibaca, padahal buku itu tidak boleh hilang karena setiap semester sekali kita laporkan di inventaris barang. Kembalikan buku pada tempatnya itu tanggung jawab. Ketika siswa membaca, mengembalikan ke tempatnya itu sebuah tanggung jawab untuk mengembalikan. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran. Komitmen bersama atau kesepakatan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan orang, menunggu giliran, sabar. Dilarang memakai narkoba, kesehatan. Kira-kira sebelah kiri dengan sebelah kanan bedanya apa Bu? Apakah ada bedanya? Mungkin dari kalimatnya, atau dari bentuk tulisannya, atau mungkin tanda bacanya. Kalau melihat kembali ke peraturan, kembalikan buku pada tempatnya, itu sebuah peraturan. Tetapi kalau tanggung jawab itu masuk keyakinan kelas. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran, itu peraturan. Tetapi kalau komitmen atau kesepakatan itu masuk keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Saya yakin panjenengan punya anak, apalagi anak balita. Misalkan kita punya anak usia sekitar biasanya 4-5 tahun, itu kan hobinya main sepeda deh. Main sepeda panas-panas jam 12 siang. Dilarang. Kamu jangan main sepeda di siang hari begini, nanti kamu sakit, nanti kulit kamu gosong. Kira-kira dia mau berhenti kan? Berhenti? Menurut saya tidak, justru malah main-main. Ya, itulah peraturan. Tetapi kalau kita dengan pelan-pelan, bro, bermain sepedanya nanti lagi ya. Ini masih panas. Nanti sebentar lagi nunggu mataharinya agak kesambang sedikit, nanti kamu bermain lagi dengan seperti itu. Insya Allah dia akan berhenti. Tapi kalau jangan sepeda panas-panasan, oh dia tambah lari. Biasanya seperti itu. Pengalaman saya sendiri, mendidik anak saya sendiri begitu. Lah sama, siswa kita juga manusia, sama dia dengan anak-anak kita. Mereka butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh
Ini. Nah, saya cerita sedikit tentang budaya positif yang pernah saya lakukan di kelas saya di kelas 1. Kebetulan anak-anak kelas 1 itu kan rumahnya dekat, sering sekali ketemu terlambat. Bahkan ke pasaran itu dimulai jam 7 baru di SD kami. Itu ada yang jam 7.15 baru lewat. Itu kan lagi teman-temannya lain. Lah itu juga berangkatnya siang dari ke pasaran juga nggak apa-apa. Akhirnya dari situ saya bergerak untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Caranya bagaimana? Saya berdiskusi dengan siswa saya untuk keyakinan kelas. Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan di kelas ini? Kemudian dari sekian siswa itu ada yang pengen, bu guru saya pengennya ini, bu guru saya pengen masuknya itu jam 7.30 misalkan. Dari semua keinginan siswa ditampung oleh guru karena kebetulan kelas 1 kan belum bisa menulis tulis, jadi digabung menjadi beberapa keinginan dari siswa, kemudian didiskusikan kira-kira apa yang mau didebatkan atau apa yang akan menjadi kesepakatan. Dari itu akhirnya menjadi sebuah kesepakatan bahwa masuk kelas jam 15 menit, hari Senin dan Selasa memakai merah putih, Rabu Kamis memakai batik, Jumat pakai pramuka, dan Sabtu pakai olahraga. Apakah itu efektif? Nah, dari disiplin yang mereka buat sendiri, akhirnya mereka kan menjalankan karena itu kan yang buat saya dan teman-teman. Akhirnya mereka akan melaksanakan itu dengan tanpa paksaan. Karena ternyata dari kebiasaan itu akan menjadi sebuah hal yang akan tertanam sehingga menjadikan kita disiplin diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru harus menjadi penuntut murid karena guru ibarat petani yang merawat benih dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru hendaknya mengharapkan kepada murid agar menghasilkan murid yang memiliki budi pekerti yang baik sesuai nilai kemanusiaan. Jujur Bapak Ibu, saya mendapati ini guru harus menjadi penuntut itu setelah saya mengikuti program guru penggerak. Dulu saya ngajar ya, ketika kelas 1 ya kamu harus bisa baca, kamu harus bisa berhitung. Ternyata setelah saya belajar itu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu harus menjadi penuntut bagi seorang petani. Artinya ketika kita menanam jagung, mungkinkah kita menuntut jagung itu tumbuh menjadi padi? Gak mungkin ya, jagung yang tetap tumbuh menjadi jagung, padi yang tetap tumbuh menjadi padi, atau gandum juga tetap menjadi gandum. Terus bagaimana biar jagung itu bisa tumbuh dan subur? Ibaratnya kita itu petani, berarti jagung itu dirawat, diatur, ya, dikasih pupuk. Kalau kekurangan air dikasih air, biar dia tumbuh, buahnya bagus. Begitu juga kita seorang guru seperti itu. Kita hanya menuntut murid tanpa harus memaksa. Kamu harus bisa menggambar, kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa menyanyi, kamu harus bisa melukis, misalkan seperti itu. Ternyata itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Dan saya harap setelah pertemuan kita hari ini, paradigma panjenengan juga akan berubah, bahwa kita itu guru sebagai penuntun yang hanya menuntut murid memperhatikan kodrat alam dan zaman. Artinya zaman sekarang itu berbeda dengan dulu, bahwa kita harus menerima kodrat alam dan zaman sesuai dengan zamannya, tetapi juga harus memperhatikan mana yang sesuai dengan budi pekerti kita, tidak meninggalkan dengan kearifan lokal kita, seperti itu. Jadi guru itu ibaratnya petani, kita petaninya, murid itu jagungnya atau padinya yang dirawat. Nah, ini refleksi diri pelajaran yang saya dapat, perasaan saya, dan baik yang saya lakukan ke depan. Ini setelah itu, terima kasih. Selesai apa yang saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau menanggapi. Monggo, Bu Abida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afidah, saya dari SD 2 Tami. Saya ingin bertanya, tadi kan Bu Sri memaparkan bahwa seorang guru itu tidak boleh menghukum siswanya. Nah, cara efektif untuk murid tersebut yang misalnya nakal tersebut itu bagaimana supaya dia tidak nakal lagi? Terima kasih. Dilanjut dengan pertanyaan lagi atau langsung saya jawab? Langsung dijawab? Terima kasih pada Bu Hamidah untuk pertanyaannya. Berarti tadi mengikuti dengan baik ini bahwa guru itu tidak boleh menghukum. Lalu bagaimana cara mengefektifkan siswa kita itu? Kalau guru tidak boleh menghukum, nanti murid semaunya sendiri dong berbuat apa yang dia mau. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita hanya sebagai pengontrol, bukan menghukum. Cara mendisiplinkannya itu tadi dengan budaya positif, membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini belum semuanya membuat keyakinan kelas. Saya yakin belum semuanya. Jadi dengan cara seperti tadi, kita misalkan di kelas membuat keyakinan kelas apa yang mereka mau. Misalkan hari Senin kita mulai upacara jam berapa itu dibuat sebuah keyakinan kelas dulu. Kemudian mau olahraga mulai jam berapa. Kemudian mulai pembelajaran jam berapa. Mungkin saya mau ketika pembelajaran itu tidak ramai, atau saya mau ketika pembelajaran itu guru berkeliling memiliki siswa, atau juga saya mau kalau setiap pembelajaran itu dibuat berkelompok misalnya. Itu kan berarti kesepakatan bersama, bukan kita sebagai guru yang membuat peraturan. Ini aturannya berangkat sekolah jam 7, masuk jam 7.15. Ketika pembelajaran anak tidak boleh ribut, bukan seperti itu kan hukuman ya. Tapi dengan cara mendisiplinkan tadi, membuat keyakinan kelas, anak-anak dari keinginan mereka ditampung, kemudian kita sebagai guru mengakomodir. Setelah itu didiskusikan bersama. Kalau kelas rendah itu guru yang membacakan, kemauannya ini A, B, C, D, E dibaca. Setelah dibaca disepakati. Setelah disepakati, gurunya bertanya lagi, kira-kira bagaimana nomor 1? Misalkan hari Senin mulai pembelajaran jam 7.15 bagaimana? Kemudian lagi, kalau pembelajaran anak-anak mengikuti dengan baik bagaimana? Nah, setelah itu rangkuman itu dibuat sebuah kesepakatan, diketik atau di-print, ya, kemudian dipasang di tembok biar anak-anak membaca. Tetapi itu bukan aturan yang dibuat oleh guru, tetapi itu kesepakatan bersama, dibaca di dalam tembok. Akhirnya mereka berpikir, oh iya, kalau saya melanggar itu kan saya yang membuat, masa saya yang sendiri, kan seperti itu. Nah, itu memang pengalaman saya sendiri, alhamdulillah di kelas saya itu efektif untuk mendisiplinkan siswa saya, karena itu keinginan mereka. Itu sudah terbukti. Bu Hamidah bisa ditiru, bisa dicontoh, ada sisi baiknya, yang tidak baik ditinggal, yang baik mau digunakan. Demikian Bu Hamidah. Ya, bisa diterima ya. Barangkali ada yang masih mau bertanya lagi, dipersilakan. Monggo Bapak tanya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yasin dari SD 05 Cikadu. Terima kasih atas waktunya kepada teman-teman dan Ibu Rahayu SPB. Saya perkenalkan
dia sudah memiliki modal dari dia anak usia dini sampai dewasa. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah guru-guru teladan yang baik untuk anak didik kita, di sekolah kita, di lingkungan keluarga kita, dan di sosial masyarakat kita. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Kiranya itu Bapak Yasin. Terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Monggo. Terima kasih. Langsung saja, saya Imam dari Universitas Gabungan Kecamatan Warukumpul. Benar sudah cuma dari Kecamatan untuk Kecamatan Warukumpul. Sekarang Busri Rahayu angkatan 9. Tapi faktanya Kecamatan Warukumpul kalau nggak keliru baru ada 6 yang sudah lulus guru gerak. Bagaimana trik atau cara agar bisa lulus dan bagaimana trik Ibu Sri Rahayu untuk menyikapi teman-teman guru yang terkesan masih ada pencibiran terkait program guru gerak. Maaf, karena ada beberapa guru yang kesannya apatis gitu, apa sih dan seterusnya. Terima kasih, itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam pertanyaannya. Kebetulan saya ibu penggerak angkatan 9. Kita mengikuti program atau tidak seperti tadi itu kan dari intrinsik kita sendiri. Tetapi faktor itu juga tidak hanya dari dalam diri, juga faktor dari luar. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya ibu penggerak angkatan 9 itu 0 rupiah. Prosesnya itu mudah, tinggal mengisi di SIM PKB. Itu berkaitan dengan pengalaman kita sebagai guru di sekolah, pengalaman kita sebagai warga masyarakat. Di situ dituangkan ada beberapa kata, kemudian dikirim ke sana. Setelah itu ada pengumuman, baru selanjutnya mengikuti tahap berkecil. Itu juga terkait dengan pembelajaran kita di sekolah. Setelah itu ada tahapan lagi wawancara, itu juga terkait dengan pengalaman kita. Jadi panjenengan itu jangan takut karena mendengar katanya itu guru penggerak itu harus modal. Orang saya kan segini, terus harus modal jadi guru penggerak dari mana? Itu maaf, itu tanggapan yang keliru. Selama saya mengikuti guru penggerak dari daftar itu sampai hari ini 0 rupiah dan kapan bahwa membayar dan sebagainya itu tidak. Bahkan saya sendiri besok hari Minggu itu ada lowongan yang satu itu hanya membawa perlengkapan diantaranya kesepakatan dengan kepala sekolah, jadi tidak membawa yang memberatkan tidak. Kemudian untuk kegiatannya sendiri itu tidak sesulit yang kita bayangkan, karena selama saya menempuh itu pekerjaannya itu kelompok. Satu kelompok itu pertama itu 5 orang, kemudian yang kedua itu mengerucut menjadi 3 orang. Jadi tugasnya dikerjakan bareng-bareng, tidak saya sendiri, tidak dikerjakan bareng-bareng. Setelah selesai diunggah, saya mengunggah, teman saya mengunggah, itu dengan hasil yang sama dengan hasil kelompok. Kemudian anggapan teman-teman yang apatis terhadap guru penggerak mungkin karena mereka belum merasakan manfaatnya, mungkin ya yang itu. Kemudian yang kedua, mereka berpikir akan menghabiskan banyak waktu. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Saya yang mengalami sendiri itu tidak. Saya berangkat ke sekolah normal, berangkat jam 6.15 dari rumah, pulang jam 2 lewat normal saja. Saya ikuti Zoom
kedua itu lulusan CGP walaupun belum lulus pretest. Yang ketiga itu untuk guru yang usia 50 tahun walaupun tidak lulus pretest. Apakah panjenengan akan menunggu 50 tahun? Kan mestinya tidak ya, panjenengan usianya masih muda-muda. Mungkin dengan jalur CGP ini panjenengan bisa mendapatkan tiket untuk bisa menempuh PPG seperti itu. Dan kalau panjenengan sudah keluar jalur PPG itu pasti senang, banyak teman, banyak pengalaman. Kemudian bagaimana cara saya menggerakkan teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk ikut, ya dengan pendekatan kepada rekan-rekan saya terutama di sekolah. Rekan kerja saya biasanya saya ceritanya, saya ajak biar mereka tertarik. Sebenarnya mereka sudah tertarik, tetapi kemarin di angkatan 9-nya mereka belum lolos, dan insya Allah besok di angkatan 11-nya mereka akan mencoba lagi. Apakah di sini ada yang sudah mencoba sampai angkatan 10? Mbak Dora apa ya? Sudah mencoba ya? Oh, belum sampai yang sempit. Nanti kalau buka lagi angkatan 11, panjenengan tidak sharing saja kepada saya, bukan karena saya pintar, tapi karena kebetulan saya sudah melewati sampai tahap pembelajaran. Insya Allah saya membantu, saya siap membantu, tinggal hubungi saya saja. Insya Allah siap membantu. Nanti setelah angkatan 10 pengumuman biasanya dibuka lagi untuk angkatan 11, dan saya tidak tahu sampai angkatan berapa akan dibiayai oleh pemerintah. Intinya apapun program pemerintah kita ikuti, dan insya Allah ke depan itu akan bermanfaat untuk kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah mengikuti pemaparan tadi, ada refleksi untuk panjenengan semua. Kira-kira pelajaran apa yang panjenengan dapat? Kemudian perasaan apa yang panjenengan rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Kemudian hal baik apa yang ingin panjenengan lakukan ke depan untuk mengimplementasikan di lingkungannya masing-masing? Monggo Bapak Ibu. Bapak Uci dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sawono dari SDN 04 Tundagan. Terima kasih untuk waktunya Bu Sri atas pertanyaan panjenengan tadi. Yang pertama yaitu pelajaran yang saya dapat ialah dalam mengikuti presentasi panjenengan pada sore hari ini adalah bahwa yang pertama kami di sini mampu membuka wawasan pikiran kami, mindset kami dalam hal ini pembelajaran sebagai guru penggerak mengenai pembelajaran serta pendidik serta mendidik, yang intinya adalah bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga apa yang kita pelajari kita bisa mentransfer, khususnya mentransfer ilmu kepada anak didik kita secara benar dan baik, sehingga anak didik kita bisa mengimplementasikan pelajaran yang didapat dari sekolah dengan dan berhasil menyongsong masa depan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan gimana? Ya, perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, ya alhamdulillah, yang pertama bisa bersilaturahmi pada teman-teman semua, yang kedua menambah wawasan dan ilmu, yang ketiga kita bisa senang hidup bareng, karena ya intinya kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Terus sedangkan yang ketiga, hal baik yang saya lakukan ke depan adalah ini tentunya kegiatan ini sangat memotivasi, baik memotivasi saya dan kawan-kawan semua agar menjadi guru yang terbaik dalam artian transfer of knowledge kepada siswa-siswa kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Bapak Puji. Cukup ya? Matur nuwun. Terima kasih untuk waktunya Bapak